Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Gamelia. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memori. Pengertian memori. Menurut Schlesinger dan Grove, memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori ini merupakan tempat mengelola, menyimpan pengalaman atau informasi ke dalam otak dan dapat diambil kembali informasinya. Jenis-jenis memori. 1. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Memori ini biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Memori ini memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama. 2. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Dalam memori jangka pendek, informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kapasitas memori jangka pendek ini sangatlah terbatas, akibatnya proses mengingat dalam memori jangka pendek tidaklah terlalu lama. 3. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Prosesnya yang terjadi pada memori jangka panjang hampir sama dengan memori jangka pendek. Namun, setelah itu dilakukan proses semantik. Penyimpanan informasi memori jangka panjang ini bisa berlangsung lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini juga sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Fungsi memori. 1. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja. 2. Storage berfungsi sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak memori tersebut disebut juga trace memory. Memori trace ini mudah hilang apabila tidak sering digunakan dan cukup sulit untuk dikembalikan. 3. Retrieval. Fungsinya yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejaknya semakin jelas. Namun pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Faktor-faktor yang menyebabkan kelupaan memori. 1. Istirahat yang kurang. 2. Depresi. 3. Sering mengonsumsi obat-obatan. 4. Menurunnya metabolisme. 5. Usia sudah lebih dari 65 tahun. Cara mengatasi lupa. 1. Perbanyak olahraga. 2. Mencatat kegiatan. 3. Membaca buku. 4. Konsumsi ikan atau vitamin yang mengandung asam lemak dan omega 3. Sekian penjelasan dari saya. Jika dalam penjelasan ada materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini.